Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen dan rekan mahasiswa. Izinkan saya, Ermawiyah Bemanalu, pada kesempatan ini akan memaparkan 3 jawaban diskusi mengenai sistem dan jenjang persekolahan negara ASEAN dan Asia Pasifik, substansi utama artikel pengayaan sesi 8, serta keterkaitan antara video pengayaan sesi 8 dengan modul 6 DMP Studi Komparatif Pendidikan Dasar. Sebagian besar negara ASEAN dan Asia Pasifik memiliki persamaan mendasar, terutama durasi pendidikan dasar yang 6 tahun. Struktur pendidikan juga mencakup jalur formal, non-formal, dan informal, dengan kurikulum yang ditetapkan pemerintah pusat. Fokus pembelajarannya mengutamakan literasi, numerasi, dan pendidikan karakter. Perbedaannya muncul pada implementasi manajemen pendidikan. Indonesia masih kuat pada sistem sentralistik, sedangkan Malaysia dan Thailand memberi kewenangan lebih besar kepada daerah. Pendekatan pembelajaran pun bervariasi, disesuaikan dengan regulasi nasional dan kebutuhan lokal masing-masing negara. Di sekolah saya, SDN Tanjung Barat 07, Jakarta Selatan, implementasi kurikulum berjalan cukup baik karena dukungan sumber daya yang memadai dan akses pelatihan guru. Faktor lokal seperti lingkungan perkotaan membuat inovasi pembelajaran lebih cepat diterapkan. Kesimpulannya, dari jawaban diskusi nomor 1, meskipun memiliki kerangka dasar yang sama, setiap negara dan sekolah memiliki cara berbeda dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan, tergantung pada konteks lokal, manajemen, dan ketersediaan sumber daya. Nah, untuk jawaban nomor 2, artikel pengayaan sesi 8 menegaskan bahwa era abad 21 dan MEA membawa perubahan besar. Pendidikan dasar harus mampu menyiapkan generasi yang tidak hanya cerdas intelektual, tetapi juga secara emosional, spiritual, dan digital. Bapak Ibu, salah satu kritik utama adalah pembelajaran yang masih bersifat hafalan dan normatif. Padahal anak-anak sudah memiliki pengalaman budaya dan informasi sebelum masuk sekolah yang seharusnya dijadikan modal belajar. Untuk itu, kurikulum perlu direposisi menjadi lebih kreatif dan kontekstual. Pembelajaran harus mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, serta pemahaman lintas bidang ilmu. Ini adalah tuntutan kecakapan abad 21. Transformasi juga diperlukan pada SDM pendidikan. Guru, pemimpin, dan karyawan sekolah harus adaptif. Kepemimpinan sekolah di era baru tidak bisa lagi birokratis, melainkan harus kolaboratif dan fleksibel. Nah, untuk itu, Bapak Ibu, kemitraan dengan masyarakat dan orang tua menjadi sangat penting agar pendidikan dasar berjalan efektif. Pendidikan adalah tanggung jawab kita bersama. Kesimpulan dari jawaban nomor 2 dari artikel Pendidikan Dasar dan Era Pasar Bebas ASEAN, apa yang perlu dipersiapkan yang ditulis oleh Nurholis adalah perlunya perombakan konseptual dan praktis agar pendidikan dasar mampu melahirkan generasi kreatif dan berdaya saing global. Kemudian untuk jawaban nomor 3, video pengayaan sesi 8 dan modul 6 itu saling melengkapi
dalam menjelaskan sistem pendidikan ASEAN. Keduanya membahas jenjang pendidikan, tantangan kualitas pendidikan, pendidikan nonformal, kerangka IKRF, dan arah kebijakan pendidikan abad 21. Maka dari jawaban nomor 3 dapat disimpulkan bahwa video merupakan bentuk presentasi ringkas, sementara modul memberikan kedalaman analisis. Keduanya memperkuat pemahaman kita mengenai pendidikan dasar di negara ASEAN dan Asia Pasifik. Nah, demikianlah pemaparan saya. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita dalam memahami sistem pendidikan di kawasan ASEAN dan Asia Pasifik. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.